Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu episode dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, episode yang sangat penting sekali dalam perkembangan dakwah Islam, sehingga seperti diketahui dalam sejarah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 23 tahun mampu untuk mengislamkan seluruh Jazirah Arabia. Ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah Bai'atul Aqabah Al-Ula, kemudian Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, dan yang ketiga adalah hijrah ke Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diketahui, ketika musim haji tahun 11 kenabian, ada 6 orang pemuda dari kalangan Yasrib yang menyatakan diri masuk Islam. Inilah bibit-bibit kesuksesan, yaitu adanya 6 orang Yasrib yang menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah masih berusia yang muda, sangat muda sekali, karena ternyata dengan kesanggupannya untuk menyampaikan dan untuk menawarkan Islam kepada masyarakat di sana, mereka ini berhasil menyampaikan misi tersebut, sehingga pada tahun 12 kenabian mereka sudah mendapatkan atau sudah masuk Islam yang sangat banyak sekali. Dan pada waktu itu yang diutus untuk ke Mekah untuk menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 7 orang, dan ditambah dengan 5 orang yang sudah menyatakan masuk Islam pada tahun yang lalu. Ketujuh itu bisa disebutkan, yang pertama adalah Mu'az Al-Harith, kemudian sahabat Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Abbas bin Ubadah, Abu Haytham bin At-Tayhan, kemudian yang ketujuh adalah Uwaim bin Sa'idah. Yang kedua orang tadi adalah orang dari suku Aus, sementara yang 10 orang adalah dari Khazraj. Mereka seperti yang kita ketahui adalah sangat welcome kepada datangnya agama Islam di sana. Mereka sangat antusias. Mereka ini adalah pemuda-pemuda. Kemudian mereka pada musim haji ini mereka mendatangi atau berkomunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka akan menyatakan membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sumpah setia hidup mati, membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan titik-titik atau poin-poin baiat tersebut. Yang pertama adalah mereka harus berjanji untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikuna billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian yang kedua, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal, perbuatan-perbuatan yang tercela.
mereka tidak akan mencuri, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Dan kemudian yang poin selanjutnya adalah mereka tidak melakukan atau menyampaikan atau berbuat atau menyampaikan kata-kata hoax atau kata-kata bohong, iftira. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, mereka berjanji untuk tidak maksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai pengucapan atau penyampaian baiat yang dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah selesai musim haji bersama orang-orang yang berbaiat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus duta besarnya ke Yasrib, yaitu Madinah pada waktu itu namanya adalah Yasrib. Dan duta ini tugasnya adalah menyampaikan, memberikan penjelasan tentang ajaran agama Islam kepada kaum muslimin di sana. Memberikan pemahaman tentang agama, penyebaran agama Islam kepada mereka yang masih melakukan atau membiasakan kemusyrikan. Dan tugas ini tentu saja tugas duta besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu sangat berat, namun mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang pemuda yang senior, yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Namanya adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab tentu saja sebagai orang yang asing, Mus'ab bertempat atau berkantor di rumah As'ad bin Zurarah. Dari sanalah mereka menyebarkan Islam dengan penuh semangat, sangat bersemangat sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ini sangat hebat dan berhasil mengislamkan atau seluruh kaum Ansor di Madinah yang nantinya disebut kaum Ansor ini semuanya masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang perlu dicatat, keberhasilan Mu'ad yang paling utama pada waktu itu, yang paling menonjol adalah masuk Islamnya dua tokoh kabilah. Yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'ad, kemudian yang kedua adalah Usaid bin Khudair. Ini adalah dua pemimpin kelompok atau pemimpin Bani Abdil Asyal. Karena setelah keduanya masuk Islam, semua orang dari suku-sukunya, dari anggota golongannya, semua mengucapkan atau menyatakan masuk Islam. Namun ada satu peristiwa yang lucu atau yang perlu dicatat, yaitu ada satu orang yang terlambat masuk Islamnya. Namanya adalah Usairam. Usairam ini masuk Islam, menyatakan dua kalimat syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkecamuk perang Uhud, yaitu perang yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy pada peperangan yang kedua dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika selesai mengucapkan dua kalimat syahadat, beliau langsung ikut berperang di barisan kaum muslimin dan akhirnya kena pula, yaitu mati syahid dalam peperangan tersebut. Padahal belum pernah sekalipun beliau ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai komentar yang menarik, yaitu dia adalah orang yang beramal sedikit, akan tetapi
diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diganjar dengan ganjaran yang besar. Amila qalilan wa ujira katsiran. Berarti dia dijamin surga oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mus'ab berdakwah di Madinah, sehingga kita seperti yang kita sampaikan tadi, di Madinah tidak ada lagi satu pria ataupun wanita kecuali mereka sudah beragama Islam. Dengan kesuksesan ini, Mu'ad ingin berbagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah untuk memberikan kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sambutan yang gegap gempita atas datangnya Islam ke kalangan atau ke masyarakat Madinah, dan atas dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersyukur karena nanti ini adalah satu tempat yang khusus, mempunyai wilayah. Rasulullah